Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Adela, NIM 1807276, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan tentang keracunan. Keracunan suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu, menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Yang pertama ada keracunan melalui mulut. Penyebab keracunan yang melalui mulut ada obat-obatan, makanan, minuman yang kadaluarsa, zat kimia atau obat serangga, makanan yang mengandung racun. Pertolongan untuk keracunan di pencernaan. Buat rangsangan muntah dengan jari. Korban posisi duduk condong ke depan. Penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan. Buat rangsangan muntahan dengan memasukkan jari ke dalam mulut. Bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Tidak perlu lagi rangsangan muntahan yang tadi melalui tangan dicolokkan ke dalam mulut. Terus keracunan melalui pernapasan. Gejala-gejala keracunan melalui pernapasan adalah pernapasan yang sesak, napas sesak, kulit sisnosis atau kebiru-biruan kayak memar, napas berbau, batuk. Penyebabnya menghirup gas beracun, kebocoran gas industri. Ada tahapan-tahapan keracunan melalui pernapasan. Adanya sakit kepala, mual-mual, pusing, kesulitan dalam bernapas, hilangnya kesadaran. Pertolongan keracunan melalui pernapasan. Bawa ke tempat yang aman. Tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar dan tetap beri oksigen. Pernapasan dirasakan kenyamanan oleh korban. Ada keracunan melalui kulit. Penyebabnya keracunan melalui kulit, zat kimia biasanya bahan pertanian atau tanaman, tersentuh binatang, ulat, bulu, atau makhluk laut yang lainnya. Nah, yang kedua ada pertolongan luka gigitan binatang, gigitan serangga. Gejalanya, jika racun dari serangga itu menjalar dalam urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas disertai muntah-muntah. Penanganannya gigitan serangga, siapkan 6 siung bawang putih yang sudah dikupas, lalu ditumbuk, lalu kemudian gunakan bawang putih yang sudah ditumbuk itu menutupi luka yang sudah gigitan serangga tersebut. Ada juga gigitan keta-keta atau ulat. Diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut, jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk tuh semakin banyak bentol-bentolnya dalam kulit. Juga pengaruh lebih menyebabkan iritasi kulit. Nah, bersihkan dahulu bulu-bulu ulat yang menempel dalam tangan atau baju. Gunakan garam yang dicampur minyak kelapa. Oleskan pada bagian yang gatal dalam tangan. Diamkan kira-kira setengah jam lebih, lalu bersihkan. Ada juga gigitan lintah. Tuangkan yang alkohol atau bisa juga olesi garam, terutama di bagian mulut si lintah. Setelah lepas, bersihkan luka
menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Ada juga gigitan ular. Tanda dan gejala gigitan ular: bekas gigitan, sakitnya yang hebat, merah sekitar luka yang sudah digigit. Kenali jenis gigitan ular yang berbisa. Hal ini terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidaknya. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Seperti contohnya ular berbisa kayak king cobra. Ular yang king cobra tuh gigitan yang ular berbisa tuh menancap ke dalam tangan. Kalau ular yang tidak berbisa kayak gigitan gigi manusia tapi tidak ke dalam kayak seperti ular yang berbisa. Adapun kenali ular tersebut, kalau ular tidak berbisa tuh ada sisi 2 garis dalam ekor ular. Kalau yang berbisa tuh ada 1 baris sisikan ularnya. Ular yang bisanya rendah, bentuk kepalanya oval atau bulat telur, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh atau manusia dan seperti hewan lainnya. Membunuh mangsanya dengan membelit mangsanya. Beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring yang cukup tajam, gigitannya tidak mematikan. Setelah gigitan langsung si ular tersebut. Nah, yang terakhir ada gigitan anjing. Biarkan darah mengalir terus-menerus demi mengeluarkan kuman dan luka yang digigit sama anjing tersebut. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik, lebih efektif membunuh kuman pada gigitan tersebut. Perlakukan sebagai luka terbuka atau balutan dari anjing tersebut. Bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertular akibat gigitan anjing tersebut. Nah, terima kasih, ini yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.